Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masyaallah, kasam doakannya lagi saat Allah saatkan teman kasam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Kaisam hari ini nggak libur. Kalian libur? Sudah pada makan malam apa belum nih? Hari ini tuh KSM tuh hampir banyak mendapatkan kasus pekerja migran yang masih ketipu-ketipu scammer Mokondo ya cuy ya di luar sana. Bahkan gak kaleng-kaleng uang yang dia keluarkan itu 10 juta, 20 juta gitu kan. Karena takut videonya disebar, ya kan. Ini kadang kita perlu bergaul, kita perlu membaca media ya kan, atau mendengarkan video-video peringatan-peringatan tentang bahwa di luar sana itu banyak mokondo-mokondo gitu kan, banyak penipu-penipu di Indonesia. Itu memang targetnya pekerja migran cuy. Karena apa? Yang pertama, pekerja migran itu penghasilannya gede. Yang kedua, pekerja migran ini adalah orang yang terasingkan oleh keluarga gitu kan, sehingga kesepian hidupnya. Ya kan banyak loh ya, kita jangan mengukur diri kita cuy, kita mengukur teman-teman di luar sana itu masih banyak yang kasusnya seperti itu. Ya kan, buat kalian yang sudah merasa bahwa kita sudah mengeluarkan uang banyak dan gak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi mereka gitu kan, kalian gak boleh takut, kalian gak boleh minder, atau kalian bahkan berniat untuk mengakhiri hidup sendiri gitu kan, jangan, ya kan. Boleh kamu ngomong sama Kaisam, cerita terbuka, nanti Kaisam kasih caranya. Bahkan di video ini Kaisam akan membahas satu peristiwa yang terjadi hari ini. Mbaknya sudah hilang 20 juta, mbaknya dari Lumajang, dan apa namanya, scammer ini benar-benar mengepush mbaknya sampai ketakutan, ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah mbaknya sudah tahu caranya menghadapi, jadi ya mental lah itu si scammer itu ya. Langsung aja ceritanya, ini ceritanya sebenarnya sudah banyak terjadi, tapi nggak apa-apa. Kayak Tisam juga nggak bosan-bosan untuk menceritakan kepada kalian. Mungkin kisah ini akan dialami oleh teman kamu atau kamu sendiri gitu kan, supaya kamu ingat tentang kasus ini. Oh, ini udah pernah dibahas nih sama kayak Tisam, ya kan? Oke, kita langsung aja. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Kayak Tisam, hari ini tolongin saya. Kenapa? Video saya mau dikasih ke bapak saya, terus apa namanya? Mau diviralkan di media sosial. Apa yang harus saya lakukan, Kaisam? Bantu saya, Kaisam. Saya udah nggak ada uang, saya udah habis. Berapa uangmu yang sudah kamu transfer? 20 juta. Wow, amazing. Kok kamu bisa seperti itu? Apa yang waktu itu kamu pikirkan sampai kirim 20 juta itu kan? Saya takut, Kaisam, video saya disebar, ya kan. Ini termasuknya tentang Badi ya. Badinya si pekerja migran ini yang sudah di-share ke orang lain, ya kan, dibuat video, foto. Itu tuh modus scammer cuy, tentang percintaan seperti itu ya. Padahal ya mereka yang nggak suka-suka banget sama kita gitu kan. Mereka itu cuma bagaimana caranya mendapatkan uang dari kita. Jadi si Mbak A ini berkenalan dengan, ya biasalah, target scammer itu kan melalui media sosial Facebook, di mana dia mengincar, dia berusaha merayu, memuji kita dengan kecantikan kita, ya kan, dengan kebaikan kita, membuat nyaman, langsung jadian. Mungkin kita sudah dewasa gitu kan, jadi ya udahlah, nggak usah PDKT terlalu panjang gitu kan. Yang penting sudah jadian, aku milik kamu dan kamu milik aku, wis. Iya nggak sih kayak gitu kan? Kalau dari chatnya itu ngomongnya bi ayang, bi ayang. Abi apa Umi, Abi, Umi. Ini kadang ini ya, kita tuh lucu dengan generasi teman-teman kita yang sudah emat tua kaplak tapi jiwanya menggelora terlalu muda gitu kan. Padahal kita harusnya ingat umur, bener nggak? Jadi si Mbak A ini ngomong nih sama laki-lakinya, ya ibaratnya ditemenin setiap hari gitu kan, didengarkan keluh kesahnya. Jadi si Mbak A ini kelepak-kelepak nih, jatuh cinta lah sama si scammer ini cuy. Akhirnya di endingnya ternyata modus ini masih digunakan oleh scammer-scammer lain di luar sana. Jadi si scammer ini merasa bahwa dia ini ada di kapal dan dia pengen pulang. Dia ditahan karena dia
terikat kontrak kerja. Kalau dia pulang, dia harus menebus dan bayar perjalanan kembali gitu cuy, di kapal yang sedang dia kerja di situ. Ya dia mengeluh nih kepada Mbak A, "Kalau saya kerjanya di sini disiksa, ginilah apa." Loh, hati perempuan mana yang tidak terluka yang embebnya dibegitukan, bener gak sih? Termasuknya si Mbak A. Ini juga menyadari bahwa pacar scammer-nya ini arogan. Arogannya seperti kayak gini. Dia itu suka meminta. Meminta apa? Minta, "Sayang, buka susumu." Kayak dia kalau ngomong jeplak. Loh, iya. Jadi Mbak A ini merasa bahwa dia ini pacarnya gitu kan, dan dia juga harus memenuhi kebutuhan hasrat sahwit si scammer ini, padahal scammer ini hanya untuk mendapatkan bukti untuk bisa mengepush kalau misalkan dia sudah mendapatkan foto dan videonya. Ingat tuh, ya kan? Kalaupun kalian itu pengen melakukan apa namanya begitu ya, namanya PCX ya, kalau bahasa gaulnya tuh PCX gitu. Kamu tuh harusnya mukanya jangan dilihatkan, segini aja kau yang dilihatkan. Lo kayak bisa mengajarin, bukan ngajarin. Itu adalah tipikal yang pintar. Karena apa? Kalau segini aja, itu kan belum tentu juga muka kita gitu kan. Kita bisa beralasan. Nah, kalau ini nih, si Mbak A, ini bener-bener lugu polos bin apa sih ini kan? Bin goblok Kaisam. Iya, seperti itu mungkin ya. Dah dibuka semuanya itu, disuruh si buka susunya itu sampai di bawah. Dia ini kayak bisa baca chatnya, laki-lakinya ini dengan maksa ya ngomong kayak gini, "Cepat buka, ini salah kamu. Pokoknya saya pengen keluarin biar plong otak saya," gitu kan. Gara-gara dia ini disiksa di kapal tankernya. Biarin aja mati, bener gak sih? Lagi-lagi si Mbak ini karena sudah pakai hati ya kan, mengenal si emasnya scammer ini. Iya, dia langsung aja, "Kamu pergi sana ke kamar mandi," katanya, "buka, saya mau keluarin, saya udah mumet," katanya. Pengen tak pentung ini, ya kan. Si Mbak A kayak orang sutun, ke kamar mandi dia buka baju itu, padahal sedang jamnya kerja, bener gak sih? Buka baju lah dia itu, melihatkan, memperagakan. Iyo, scammer ya, untung-untung aja ya. Aduh, akhirnya di capture sama si scammer itu, videonya itu sampai di screen recorder ya kan. Sampai akhirnya si scammer ini punya bukti foto dan video Mbak A ini lagi tanpa busana. Akhirnya mulai nih, ujung-ujungnya si scammer ini ngomong, "Yang cepetlah kamu cari pinjaman lah. Saya ini udah capek di sini," ya kan. Udah menderita lah pacarnya. Terus si Mbak A-nya tuh, "Iya Bi, sabar Bi, nanti saya lagi usahain ini." Dan endingnya si Mbak A, ini kenapa nggak telepon Kak Yarisam dulu? Ya namanya juga lagi jatuh cinta Kak Yarisam. Bener sih, bener sih. Ini kayak teman kamu nggak sih? Ya kan? Ingetin tuh ya. Akhirnya si Mbak A ini kirimlah tuh cuy transfer. Pertama transfer itu 20 juta. 20 juta, ya oh berarti semuanya itu 30 juta ya, 20 juta, terus ngomong, "Ini masih kurang yang 20 juta, nanggung 10 juta lagi, cepet saya mau pulang," katanya. "Kamu juga harus ngertiin aku Bi, di sini aku kerja dan saya juga nggak punya uang." Ini si Mbak kayak gitu ya kan. Akhirnya diusahakan juga dan mulai nih saat meminta 10 juta lagi si Mbak ini benar-benar udah kolaps keuangannya. Akhirnya si scammer ini menggunakan tadi tuh foto dan video untuk mengepush dan akan memviralkan ke bapaknya, ke keluarganya, ke desa Lumajang, ke grup Lumajang dengan video-video ini. Wah, Mbak A ini merasa bahwa, aduh saya ini apa yang harus dilakukan, malu banget, masa iya buah dadah kita dilihat-liatin orang gitu kan, apa kata orang tua kita gitu kan. Nah inilah problem-problem yang menjadikan pekerja migran ini habis-habisan diporotin oleh scammer. Kalau kalian sudah sudah mengalami hal itu dan ada di titik itu, yang harus kamu lakukan adalah stop. Stop apa Kak Isam? Ya nyebar dong video kita. Enggak. Ayo sini Kak Isam kasih ilmunya. Bagaimana cara menghadapi scammer-scammer yang jual mokondo kayak gini. Yang pertama, kalau kalian diajak PCX kayak gitu, jangan usahakan, jangan kelihatan mukanya. Dan kalau kalian menerima video call dari nomor asing, kalian pun hadapkan ke tembok. Jangan ke muka, karena saat ke muka itu bisa diedit body kalian itu diedit sama body yang nggak ada baju. Jadi kalau video call nih tiba-tiba ada video call nomor asing nggak kenal, kamu
arahin ke tembok. Karena apa? Karena video call itu biasanya dia langsung mengeluarkan pentolnya cuy. Dan seolah-olah kalian punya hubungan. Dan ini bisa juga menjadikan target untuk mendapatkan uang. Ya kan? Nah itu, muka kalian tuh jangan diliatin gitu kan. Begini aja tuh, ya kan? Ya kan nggak diajarin juga Kak Isam. Ya harus diajarin, mama tua kaplak ini nggak ngerti-ngerti gitu kan. Padahal tuh kayak gitu udah banyak gitu kan. Emang duitnya cuy 20 juta gila. Kemarin aja Kak Isam neraktir bakso $500. 20 juta udah dapat 20 gerobak itu. Astaga. Akhirnya cuy. Oh iya, lanjut lagi ya kan. Nah, kalau misalkan sudah kalian ada di posisi ini, gampang banget. Yang harus dilakukan adalah saya ini korban. Apapun bentuk ancamannya, saya ini perlu diselamatkan. Iya kan? Oke, kita mulai pintar. Kalau nih si scammer ini mengancam kalau akan viralkan Lumajang, kamu ngomong, oke, push, sekarang kamu viralkan. Saya udah ikhlas, saya udah ridho, ya kan? Silakan. Lakukan apapun yang kamu mau. Kamu sudah mendapatkan uang saya kan? Silakan. Dengan perkataan kamu yang menyatakan bahwa kepasrahan seperti itu adalah kemenangan untuk kamu sebenarnya. Karena apa? Karena si scammer ini pasti akan merasa bahwa, wah dia udah lemah nih, udah nggak takut lagi sama saya. Ini artinya scammer tidak akan mungkin mendapatkan uang lagi dari kamu. Itu yang harus kamu lakukan. Walaupun perasaan kamu takut, perasaan kamu gelisah, abaikan aja. Ya kan? Terus, kalau misalkan memang kamu tidak bisa melakukan seperti itu dan mental kamu down, semua nomor apapun itu kamu blok. Datang nomor asing lagi langsung blok. Datang nomor asing lagi langsung blok. Ya kan? Udah, selesai. Nggak usah mikir deh video kamu mau disebar, mau apa. Asal kalian tahu, mengunggah video syur di media sosial, itu ada banned ya. Itu pasti akan di take down dari media itu sendiri. Jadi nggak akan mungkin naik video syur kamu gitu kan. Iya kan? Nggak akan ada bisa gitu. Oke? Jadi kamu nggak perlu takut. Ya? Sampai keringetan Kak Isam. Terus kalau misalkan diancam lewat keluarga kamu, misalkan tibanya nih ada keluarga yang udah di-share ya kan, atau saking cintanya kamu jadi nomor orang tua kamu juga kamu kasih ke calon tsunamian ya kan, jadi akhirnya dia punya nomor handphone bapakmu. Kalau sampai di-share videomu, fotomu dan lain-lain, kamu tinggal ngomong aja sama bapakmu. Nanti kalau misalkan bapakmu udah tahu juga video kamu, tinggal ngomong aja, iya Pak, bantu saya untuk lapor polisi ya, tolong. Karena saya itu diedit fotonya. Udah, kita berbohong aja untuk kebaikan lah ya, ibaratnya seperti itu. Nggak apa-apa. Udah, sementara kamu tarik dulu dari lingkungan, keluarga, media sosial, kamu berdamai dengan dirimu sendiri 1 bulan, setelah itu selesai. Udah, sebenarnya menghadapi scammer tuh begitu aja. Keluarga mau percaya atau enggak terserah. Yang penting kalau misalkan kamu mau bantu saya Pak, laporkan ke polisi. Kalau enggak, abaikan aja. Blok. Apapun ancamannya, blok. Karena apa? Karena dia adalah penjahat, scammer. Udah, selesai gitu aja. Oke? Nggak usah takut. Ya. Nah, itu mungkin sharing Kak Isam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo cuy, kita bisa bebas dari scammer kayak gitu dengan cara apa? Kita kuatkan dan mencintai diri kita lebih dari mencintai orang lain. Jadi kita punya pagar sendiri untuk bisa membentengi kita dari penipuan yang cuma modal mau kondo. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.